Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman, sekali lagi hati-hati. Ini penyebab oli palsu nih. Ini motor ini unitnya Versa 2000 sekian. Dia terkena oli palsu, makanya hasilnya seperti ini nih. Hati-hati bagi para pencinta otomotif. Ketika ganti oli, jangan tergiur oli murah, jangan teriming-iming oli-oli yang nggak jelas. Nanti akibatnya seperti ini. Jadi tiang lumpur di bagian mesin ya teman-teman. Ini nggak cuman hitam loh teman-teman, ini ngelumpur tuh hati-hati, sangat-sangat berbahaya untuk oli palsu seperti ini. Akibatnya bloknya baret ya, walaupun baretnya halus tetap baret, jadi motor akibatnya agak-agak ngebul, terus suara kasar. Olinya seperti ini, tadi udah saya tap nih olinya tuh, jadinya seperti lumpur juga olinya. Jadi oli seperti lumpur dan daleman mesin seperti lumpur. Ini tadi awalnya cuman mau ngecek karena motor kadang ngasep tipis, terus suara agak kasar di bagian bak kopling. Tadinya mau ngecek. Setelah saya buka kapnya yang atas ini, ternyata kejadiannya seperti ini. Ini lumpur semua. Nih. Jadi saya bilang sama yang punya motor, saya konfirmasi keadaannya seperti ini. Ini berlumpur. Ini kemungkinan terkena oli palsu. Dan dia cerita panjang kali lebar. Terus akhirnya kita putuskan untuk dibongkar untuk pembersihan dan sekalian nanti di quarter bloknya dan penggantian di pistonnya seperti ini teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena oli palsu itu sangat-sangat merugikan sekali. Tuh bagian-bagiannya ini kalau membersihkan seperti ini agak-agak susah teman-teman. Kalau cuma pakai bensin nggak bisa bersih teman, karena dalamnya udah nih tuh. Sayangi motormu, jangan sampai terkena oli palsu. Untuk para konsumen dan untuk para pedagang, tolonglah, kasihan para konsumen, jangan menjual oli palsu. Sekali lagi, jangan menjual oli palsu, karena kalau seperti ini udah bongkar total seperti ini akibat oli palsu ini, pasti habis banyak itu teman-teman. Belum ongkos bongkar pasang, belum ongkos membersihkan. Dan kalau udah oli palsu udah kayak gini nggak bisa dibersihin cuman kayak bensin, nggak bisa teman-teman, harus ada treatment lagi. Jadi pasti turun mesin sama kolter tuh pasti habisnya 1 jutaan ini. Jadi ayolah para pedagang, jangan cuma cari untung, tapi pikirkan juga halal haramnya pertama. Kedua ya kasihan untuk konsumen yang nggak tahu akibatnya motornya seperti ini. Tahu-tahu tadinya mau rutin ganti oli biar motornya awet, nggak taunya malah jadi motornya nggak karuan seperti ini. Ini akibat oli palsu. Pertama, untuk para pedagang, untuk para konsumen harus jeli memilih oli. Kedua, untuk para pedagang ya mohon kesadarannya agar tidak menjual lagi oli-oli palsu. Ketiga, kita ini di daerah Lampung ya teman-teman, Lampung, tepatnya Lampung Tengah. Karena nggak cuman sekali ini saya kedapatan membongkar motor gara-gara oli palsu, nggak cuman sekali, beberapa kali, bahkan sering, bahkan ada yang sampai bongkar total, ganti setang, ganti blok, ganti segala macam, habisnya jutaan rupiah. Karena dibawa motor, dibawa langsung suaranya kasar, dan ketika terbongkar olinya ya kayak ginilah kenyataannya. Jadi ketiga, himbauan untuk
mungkin untuk aparat yang berwenang ya. Di sini kemungkinan nggak tahu sih apa untuk Polda, apa untuk Polres. Mohonlah ditindaklanjuti video-video yang seperti ini, karena sangat-sangat merugikan konsumen. Karena nggak cuma sekali ini saya kejadian bongkar oli, dan beberapa kali ada. Kebetulan saya kan buka bengkel, sebenarnya di tempat saya juga ada sedia oli dan spare part, cuman kadang ada konsumen yang bawa oli dari luar dan minta digantikan di sini. Setelah saya pasang ternyata olinya emang bener-bener oli palsu. Itu nggak cuma sekali, beberapa kali sering kejadian seperti itu. Jadi oli palsu ini jadi momok tersendiri ya teman-teman. Nggak tahu ini yang berwenang harusnya di bagian mana, apa nggak tahu kalau produk palsu, apa di pihak kepolisian atau gimana. Seharusnya ya ada perhatian khusus lah ke produk-produk palsu itu dari kepolisian sendiri. Mungkin kalau dari Polsek nggak bisa ya mungkin ke Polres, kalau Polres nggak bisa ya mungkin ke Polda, karena sangat-sangat banyak beredar oli palsu di daerah kita khususnya. Nggak tahu kalau di daerah kalian masih ada kah beredar oli palsu. Nggak hanya oli palsu ya teman-teman, part juga banyak yang palsu, yang KW-KW. Nah ini akibatnya kan jadi seperti ini. Kalau sudah begini kan yang kasihannya yang punya motor. Beliau ini ganti oli rutin, pengennya motornya awet karena buat bekerja, tapi ternyata karena oli palsu malah rusak. Niatnya bikin awet malah jadi rusak, keluar biaya banyak. Dan harus jadi perhatian khusus untuk pihak yang berwajib, khususnya mungkin untuk kepolisian. Cobalah sekali-sekali Pak Pol turun tanya ke masyarakat, apa ini bisa terjadi keluhan seperti ini, apa emang bukan kewajiban Pak Polisi apa gimana. Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi motor ganti oli bukannya bagus malah rusak. Nih seperti ini teman-teman. Jadi olinya tuh jadinya seperti ini, kayak lumpur ya. Tuh. Padahal unit ini termasuk masih baru teman-teman, masih bagus lah, bukan baru, belum unit lama. Dan seperti ini di bagian mesin nih, di dalam bagian piston dan segala macamnya. Udah nggak tahu lagi nih. Ini setelah kita konfirmasi sama si punya motor tadi, minta di kolter sekalian, terus dibongkar total, dibersihkan, langsung kita pasang lagi. Terus mana yang bermasalah suruh ganti sekalian. Kalau bengkel sih ya, kalau kayak saya sih seneng-seneng gimana gitu teman-teman, seneng cuman kasihan. Pertama senengnya ya kita tuh sering bongkar motor kejadian seperti ini, nggak cuman sekali. Ada yang baru ngisi oli, dia dibawa baru mungkin sekitar 20 kilo langsung motornya parah, letek parah, akhirnya bawa ke sini dibongkar. Ya beberapa motor itu kalau yang bongkar sini saya sarankan ganti oli, hati-hati. Kalaupun nggak ganti oli di sini, beli di toko lain harus lebih teliti dan dicek. Teman, tetap saya sarankan ganti oli di sini aja, lebih aman. Kita jualnya produk original, kita nggak jual oli palsu. Kita mau jual oli yang murahan, ya kita jual murahan, produk murahan, cuman kan bukan oli palsu. Maksudnya murah-murah yang masih original, kayak Mesran yang paling murah itu kita jual. Jadi ya seperti itu teman-teman, hati-hati dalam memilih oli biar tidak jadi boncos seperti ini. Ini kalau udah seperti ini pasti boncos orangnya, pasti keluar dana berlebih. Oke, nanti kita bikinkan videonya cara membersihkan blok-blok ini yang terkena oli palsu ini seperti apa.
ada beberapa treatment sih kalau kita yang sudah. Cuman nanti kita mau pakai cara yang satu, kemungkinan kita bikinkan video setelah kita pembersihan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.